Wahai orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaranmu. Wasabiru, kuatkanlah kesabaranmu. Warabitu, dan berjaga-jagalah di perbatasan untuk menjaga dari seranganmu musuh. Ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya 4 tadi. Isbir, wasabiru, warabitu, wattaqullah. Yang keempat adalah bertakwalah. Semuanya itu tiga-tiganya tercover dalam takwa tadi. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung di dunia maupun beruntung di akhirat. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Ada ungkapan yang bagus sekali, ya. Qala Habib bin Abi Thabit, beliau mengatakan, Habib bin Abi Thabit, min husnil khuluqir rajuli an yuhadditha sahibahu wa huwa yabtasim. Allahu akbar. Ungkapan yang bagus sekali, ya. Kata beliau, termasuk dari husnul khuluq seseorang itu adalah dia berbicara dengan temannya dengan yabtasim, dengan tersenyum. Saya teringat tokoh yang tidak asing buat Anda, ya kan, yang saat ini adalah terkenal. Tanpa saya menyebutkan namanya, berbicaranya dengan dengan tersenyum. Subhanallah. Baru tahu saya ternyata itu termasuk dari husnul khuluq. Ya. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Ya. Jadi ini adalah merupakan keutamaan orang yang mempunyai perangai yang luhur. Ya. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-6. Qala al-mu'allif rahimahullah wa iyyahu, wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haya'u minal imani, muttafaqun alaihi. Haditsun sahihun, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu adalah bagian dari iman. Ya, malu itu adalah bagian dari iman. Ya. Ikhwati azakumullah, apa itu al-haya'? Disebutkan di sini al-haya'u syar'an khuluqun yab'atsu ala fi'lil husni wa tarkil qabih. Malu itu adalah, ya, suatu perangai yang bisa mendorong seseorang untuk berbuat baik dan meninggalkan yang jelek. Itu haya. Ya, itulah haya, malu, ya. Baik. Malu kepada Allah disebutkan di sini, wal haya'u minallah yujibu lil 'abdi tawaqquf dzunubi wa fi'lil wajibati wal mustahabbat. Malu kepada Allah, ya, yaitu mewajibkan seorang hamba itu menjauhkan diri dari dosa-dosa dan mengerjakan kewajiban-kewajiban dan yang dianjurkan. Wal haya'u minan nas yujibu lil 'abdi ihtiramahu wa inzalahu manazilahu wa alla yuqabilahum bima la yanbaghi. Sedangkan malu kepada manusia, semua manusia, mewajibkan bagi seorang itu untuk menghormati mereka, dan mendudukkan mereka sesuai dengan kedudukannya, tidak berlebihan, ya, tidak lebay, ya, tidak lebay, ya, sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan porsinya, ya. Tapi khati azakumullah, barakallahu fikum, dikatakan di sini bahwasanya al-haya' minal iman. Bahwasanya malu itu adalah bagian dari iman. Karena Nabi SAW mengatakan, ya kan, dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari wa Muslim, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Bahwasanya iman itu ada 70 cabang lebih. Ada 70 cabang lebih. Kata-kata bid' dalam bahasa Arab itu minas salat ila tis'ah. Jadi bisa 71 sampai 79, ya. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu adalah 70 cabang lebih. Afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ungkapan la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimat thayyibah. Wa adnaha imatatul adza lit tariq. Dan yang paling rendah adalah
menyingkirkan gangguan-gangguan di jalan. Ada kerikil, ada pecahan beling, apa dipinggirkan. Ada imatatul adza anit thariq, menyingkirkan. Ya. Berarti kita pahami bahasa hadis ini juga bahwasanya amal itu bagian dari apa? Dari iman. Karena imatatul adza itu menghilangkan gangguan dari jalan, itu perbuatan atau bukan? Perbuatan. Sehingga perbuatan itu bagian dari iman. Ya kan? Wa adna imatatul adza anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu adalah bagian dari atau cabang dari keimanan. Ikhwati azakumullah, hadits sahih rawahu Bukhari wa Muslim. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan sifat malu, ya, sifat malu, bahwasanya ini adalah merupakan sifat dari keimanan, ya, atau sifat dari keimanan, ya. Dan termasuk akhlak yang mulia, ya, yang mulia. Baik. Karena seorang yang malu itu akan berusaha untuk menggapai mempunyai akhlak-akhlak yang mulia dan menjauhkan diri dari akhlak-akhlak yang keji, yang jelek. Ya. Baik. Dikatakan di sini faqillatul haya'i min mautil qalbi. Sedikitnya rasa malu itu adalah termasuk dari kematian hati. Kullama kana al-qalbu hayyan kana al-haya'u atammu. Ya. Apabila selama seorang itu atau kalbu seorang itu hidup, maka sifat malunya akan semakin sempurna. Ya. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kata beliau, kata Umar, man qalla haya'uhu qalla waru'uhu. Man qalla haya'uhu qalla waru'uhu. Barang siapa yang sedikit malunya, sedikit pula wara'nya. Ya. Wa man qalla wara'uhu mata. Tentang wara' sudah disebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ya. Baik. Wa man qalla wara'uhu mata qalbuhu. Dan barang siapa sedikit wara'nya akan mati hatinya, ya. Dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala berkata, man la yastahi minan nas la yastahi min Allah. Barang siapa yang tidak malu kepada manusia, dia tidak akan malu dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati azakumullah. Baik. Kira-kira kiat-kiat apakah yang dapat menumbuhkan sifat malu ini, ya. Sifat malu ini disebutkan di sini, yaitu pertama muraqabatullah, merasa diawasi sama Allah, ya. Yang kedua syukru ni'amihi, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala allati la tu'addu wa la tuhsa, yang mana nikmat Allah tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kamu menghitung nikmat Allah, tidak mampu ada hitungnya. Coba saudara-saudara, coba hitung saja. Mulai pucuk rambut sampai pucuk kaki ini. Tidak bisa menghitung kita. Ya. Nikmatnya pernapasan, jantung, ya kan, paru-paru, organ-organ tubuh yang di dalam bagaimana? Mata yang merupakan sentolop dunia. Kata Ustaz Muhammad bin Abdullah rahimahullah, sentolopnya dunia. Ya. Lisan, ya. Pendengaran, ya. Subhanallah, tidak bisa kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi mensyukuri nikmat-nikmat Allah SWT yang tidak bisa dihitung tersebut. Faman 'alima anna Allah ta'ala nadhirun ilaihi raqibun minhu awrathahu hadzal 'ilm al-haya' minhu. Barang siapa yang mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala melihat kepada dia, dekat dengan dia, Allah Ta'ala akan memberikan yaitu sifat ini, haya. Ya, haya, malu. Wa man 'alima anna Allah Ta'ala huwal mun'im al-mutafaddil istahya an yasta'ina bi ni'ami 'ala ma'asihi. Ya. Dan barang siapa yang mengetahui bahwasanya Allah SWT yang memberikan nikmat, ya, memberikan nikmat kepada dia, dia akan malu bagaimana nikmat-nikmat itu dipergunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Ya. Azakumullah. Jadi malu ini adalah merupakan bagian dari iman. Ya. Tapi juga ada malu yang
dicelah, ya. Ada malu yang tercelah. Yang bagaimana malu yang tercelah tersebut? Yaitu apabila dia meninggalkan perintah-perintah yang syar'i. Malu, ya. Dicontohkan di sini, kan yamna'a minat tafaqquh fid din. Malu kalau memperdalam, menggali agama Islam, malu. Ini malu yang tercela. Yang kedua kata beliau, wasu'al amma yushkil. Menanyakan apa-apa yang tidak difaham tentang masalah agama. Ini termasuk malu yang tercela. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir, pada ulama. Ya kan, ahli dzikir apabila kalian tidak tahu. Ya ketiga kata beliau, au huduri halaqatil ilmi, atau menghadiri majelis taklim semacam ini, malu. Nah, ini termasuk apa? Malu yang tercela. Ya. Ini riyadul jannah ini. Ini adalah merupakan apa? Riyadul jannah. Surga, apa itu? Taman-taman surga, ya. Au yamna minal amri bil ma'ruf au nahyi 'anil munkari au nahwi dzalika. Ya. Atau melarang atau terlarang untuk melakukan al-amru bil ma'ruf au nahyi 'anil munkar. Ini termasuk apa? Sifat malu yang tercela. Jazakumullah barakallahu fikum. Jadi seperti yang kita lakukan, belajar, menghadiri majelis taklim adalah tidak boleh malu. Ada ungkapan seorang tabi'in Mujahid mengatakan, Mujahid ini muridnya siapa? Muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ahli tafsir beliau ini. Beliau mengatakan, la yata'allamul ilma mustahyan wala mutakabbirin. Tidak akan belajar suatu ilmu orang yang malu atau orang itu adalah sombong. Tidak pernah merasa belajar. Kalau orang dua sifat tadi, malu atau sombong. Ya. Jazakumullah barakallahu fikum. Kita lanjutkan pada hadis yang ke-7. Qala al-mu'allif rahimanallahu wa iyyahu wa an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwwati al-ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta akhrajahu al-Bukhari. Haditsun sahihun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dari sahabat yang mulia yaitu Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwatil ula, sesungguhnya ya, termasuk ungkapan atau ucapan para nabi yang pertama yang didapatkan oleh manusia itu adalah idza lam tastahi, apabila kamu tidak malu, fasna' ma syi'ta, maka berbuatlah semau Anda. Ya. Berarti ungkapan ini ya, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta ini adalah yakni sebelum kenabian Nabi kita Muhammad SAW sudah ada. Syariatnya adalah ada. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, apabila kamu tidak malu, berbuatlah semaunya. Ya. Para ulama menjelaskan bahwasanya ungkapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, di antaranya ada yaitu artinya adalah amrun bimakna at-tahdid wal wa'id. Ini adalah perintah untuk malu, ya, sekaligus adalah merupakan tahdid wa wa'id, yaitu intimidasi dan ancaman. Jangan melakukan ya semaunya. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, apabila kamu tidak malu, maka berbuatlah semaunya. Ya. Jazakumullah. Hadis ini disebutkan oleh Syekh, al-haditsu dalilun ala fadli khuluqil haya'i. Hadis ini menunjukkan bahwasanya keutamaan khuluq, yaitu perangai sifat malu. Wa annahu min makarimil akhlaqi al-ma'murati anin nubuwwati sabiqati, yang merupakan termasuk dari akhlak-akhlak ya dari kenabian zaman dahulu. Yani sebelum Nabi SAW, Nabi kita Muhammad sudah ada sikap malu agar seorang itu mempunyai sifat malu. Baik, ikhwati azakumullah.
disebutkan innal haya'a khuluqul anbiya'i alaihi wassalatu wassalam was sahabatu ridwanullahi alaihim wat tabi'in min hadhil ummah. Bahwasanya sifat malu ini adalah merupakan akhlak para nabi, para sahabat juga, dan juga para tabi'in. Akhlak para nabi, ya, para sahabat dan para tabi'in. Di antaranya ungkapan para sahabat, yaqulu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an min al-adra'i fi khidriha. Rawahu Bukhari wa Muslim. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah SAW adalah manusia yang paling pemalu, lebih malu dari seorang gadis di rumah yang tertutup itu. Yeah. Sangat pemalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna Musa alaihi salatu wasallam kana hayyan sittiran la yura min jildihi syai'un istihya'an min Allah. Hadis sahih rawahu Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya Musa kalimullah, ya. Kalimullah. Kenapa Musa dikatakan kalimullah? Karena Allah Ta'ala berbicara dengan Musa secara langsung. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala berbicara, berdialog langsung dengan Nabi Musa, ya, secara langsung. Wa kallamallahu Musa taklima, sehingga Musa dikatakan kalimullah. Nah, kata Nabi SAW, inna Musa alaihissalam kana hayyan sittiran. Bahwasanya Musa alaihissalam adalah manusia atau nabi yang sangat pemalu dan tertutup orangnya, ya. Wala yura min jildi syai'un istihya min Allah, dan tidak kelihatan dari kulitnya ini sama sekali tidak kelihatan. Kenapa? Istihya'an min Allah, karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanallah. Ya, ini akhlaknya Nabi Musa alaihissalam. Wa yaqulu Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda wa huwa yakhutubu fin nas. Abu Bakar As-Siddiq, manusia terbaik umat ini setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, berkata, ya, dan beliau berkhutbah di hadapan manusia. Ya ma'syarul muslimin, wahai orang-orang muslimin, istahyu minallahi, malulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa walladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku di tangannya. Di tangan siapa? Di tangan Allah. Ya. Demi Allah yang jiwaku di tangan Allah, ya, di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innila adallu hina adhabul ghaita fil fadai mutaqanni'an bi thawbi istihya'an min Rabbi azza wa jalla. Ya. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, wahai orang-orang mukmin, istahyi minallah, malulah kalian pada Allah. Sesungguhnya, ya, demi Allah yang jiwaku di tangan Allah, sesungguhnya aku senantiasa ketika aku berangkat, maaf, ya, buang air besar, buang hajat, ya kan, mutaqanni'an thawbi, ya, aku tetap menutup dengan wajahku, istihya'an min Rabbi, aku malu kepada Rabbku azza wa jalla, ya. Ini akhlaknya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya kan, man qalla haya'uhu qalla wara'uhu wa man qalla wara'uhu mata qalbuhu. Demikian pula ungkapan Abdullah bin Mas'ud tadi yang sudah berlalu tadi, man la yastahyi minan nas la yastahyi minallah. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Jadi semuanya ini ada menunjukkan betapa mulianya, ya, salah satu sifat ini atau sifat malu ini merupakan salah satu perangai yang luhur, ya. Baik, ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Hadis yang ke-8, mungkin hadis yang terakhir pada kesempatan yang baik ini. Qala al-mu'allif rahimanallahu wa iyyahu. Hadis penting, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau maaf, mu'allif rahimanallahu wa iyyahu menyebutkan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz.
boleh, wala ta'jaz boleh. Tapi wala ta'jiz afsah, itu lebih fasih, ya. Wala ta'jiz, ya. Fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza, walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al, fa inna law taftahu 'amal asy-syaitan, akhrajahu Muslimun. Haditsun sahihun, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, bukan kuat badannya saja, ya, bukan kuat badannya saja, ya, bukan otot, bukan okol, ya. Kadang-kadang juga dibutuhkan okol dan akal, ya, dibutuhkan. Jadi al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat, bukan kuat badannya saja, tetapi kuat dalam imannya, ya, kuat dalam imannya. Dan ini yang diterjih oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah wa iyyahu, ya, kuat imannya. Oleh karena disebutkan al-mu'min orang yang beriman, ya. Al-mu'minul qawiyyu, orang mukmin yang kuat. Kuat apanya? Kuat imannya. Namun saya di sini sebutkan, ya kan, bahwasanya dimaksud di sini al-mu'minul qawiyyu yaitu fi imanihi, ya, wa ma taqtadi imanu wa walladhi kammala nafsahu bil ilmi nafi'i wal amal salih, ya, wa kammala ghairu bit tawasi bil haqqi wat tawasi bis sabri, ya, yaitu kuat imannya, ya, dan hal-hal yang berhubungan dengan keimanan tersebut, yaitu apabila, ya, hal itu adalah berhubungan dengan dirinya, kammala nafsahu bil ilmi nafi' wal amal salih. Dia menyempurnakan dirinya dengan apa? Dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Kuat amalnya, ya. Keilmuannya juga boleh, amal solehnya juga hebat, ya kan? Wa kammala ghairu bit tawasi bil haqqi wat tawasi bis sabri. Adapun yang berhubungan dengan orang lain, dia menyempurnakan dengan apa? At-tawasi bil haqq wat tawasi bis sabri. Saling nasihat menasihati untuk menetapi dalam kebenaran, dan nasihat menasihati untuk tetap dalam kesabaran. Sabar dalam menjalankan taat kepada Allah, sabar dalam menghadapi ujian Allah, sabar untuk tidak bermaksiat pada Allah, sabar juga terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ikhwati azakumullah, bukan saja kekuatan di sini bukan kekuatan fisiknya saja, ya, tapi juga mencakup apa? Mencakup, ya, badannya, kuat ilmunya, kuat imannya, kuat amal solehnya. Ini yang penting, ya. Ini yang penting. Ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Baik. Ikhwati azakumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat itu khairun, lebih baik. Lebih baik, wa ahabbu ila Allah, dan itu lebih dicintai sama Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minid dha'if, dibandingkan dari mukmin yang lemah. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Allah mempunyai sifat apa? Yuhibbu. Ya, yuhibbu, mencintai. Allah mempunyai sifat mencintai. Tapi mencintainya Allah SWT, ya, cintanya Allah SWT dia sama dengan cintanya makhluk, ya, sama. Sama-sama namanya tapi tidak sama hakikatnya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul al-basir. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah SWT. Dialah yang Maha mendengar dan lagi Maha melihat. Ya, ikhwati azakumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Dan pada masing-masing itu, baik itu mukmin yang kuat, mukmin yang lemah, itu ada baiknya. Masing-masing ada baiknya. Wa fi kullin khairun. Ya. Pada masing-masing mukmin yang qawi, mukmin yang dhaif ada kebaikannya. Ya. Kebaikannya apa kira-kira? Apa kebaikannya? Mukmin yang qawi, mukmin yang dhaif, apa kebaikannya? Iman. Keimanan tadi. Lagi itu. Ya. Pada masing-masing dua pihak tadi itu ada kebaikannya, ya.
Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka. Perhatikan ini. Ihris ala ma yanfa'uka. Berantusiaslah kamu dalam hal-hal yang bermanfaat untuk kamu. Bermanfaat untuk lidinika wa dunyaka. Bermanfaat untuk agama Anda dan bermanfaat untuk dunia Anda. Yang bermanfaat ya harus kita antusias. Haris, rakus, haris, hirsun dari hirs rakus. Yani apa? Sangat senang, antusias sekali. Ya. Segala sesuatu yang bermanfaat untuk agama kita dan untuk dunia kita. Ya. Dan ini tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dipisahkan. Karena kita memang hidup di dunia. Ya. Tapi azakumullah. Jadi kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uka. Berantusiaslah kamu dalam hal-hal yang bermanfaat untuk kamu, dalam urusan agamamu, dalam urusan duniamu. Ya. Tidak boleh apa? Tidak boleh malas. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan wasta'in billah wala ta'jiz. Yang pertama antusias, yang kedua kata Nabi SAW wasta'in billah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan Anda, urusan agama Anda, urusan dunia Anda. Jangan mengandalkan kekuatan. Jangan mengandalkan kepandaian kita, kecakapan kita. Karena hakikatnya kita ini manusia yang lemah. Ya. Minta tolong segala apapun, sekecil apapun. Hatta buka pintu minta tolong, iya ya akhi, minta tolong sama Allah ya akhi. Ya. Karena memang sebenarnya kita ini lemah. Wallahi ya akhi, kalau seandainya kekuatan kita ya kan diambil, naudzubillah, nasallallahu salam, diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Seorang bisa ngangkat di air. Bisa enggak? Seandainya kekuatan itu diambil sama Allah SWT, tidak bisa ya akhi, wallah tidak bisa. Qasaman billah tidak bisa. Seorang bisa ngangkat ini karena ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Ya. Dalam segala urusan kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mengandalkan kehebatan kita, kecakapan kita, kepintaran kita, kehebatan itu jangan. Manusia kita ini sebenarnya manusia yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifan. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah segala-galanya lemah. Khati azakumullah, wasta'in billah, mintalah tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah aplikasi dalam yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya sering gini, maaf saudara-saudara, ya, sekedar contoh saja. Kalau kita tidak minta tolong sama Allah SWT, lepas, banyak lepasnya. Tatkala kita minta tolong sama Allah SWT, misalkan saya sebagai seorang pengajar, seorang guru, ya saya minta tolong sama Allah, ya Allah, saya ingin murajaah kitab ini dan kitab ini ya Allah. Kalau kita minta tolong sama Allah, bisa. Tapi kita tidak minta tolong sama Allah, lupa itu bagaimana? Tidak bisa. Antum bisa analogikan ya dalam kehidupan antum masing-masing. Antum sebagai saudagar atau pegawai sebagai pedagang atau apa? Coba ya. Bisa antum analogikan dengan kehidupan kita masing-masing. Ya. Karena kita dunia pendidikan ya, saya berikan contoh semacam itu. Jadi pentingnya kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in billah, yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, wala ta'jiz. Boleh, wala ta'jaz boleh. Tapi wala ta'jiz bagaimana saya katakan dan disebutkan di sini bahwasanya kata-kata wala ta'jiz itu afsah, itu lebih fasih. Jangan merasa lemah. Ya. Jadi seorang mukmin tidak boleh merasa lemah. Ya, tidak boleh merasa lemah. Wala ta'jiz, fa in asabaka syai'un fala taqul. Apabila kamu ditimpa sesuatu, fala taqul, janganlah mengatakan lau, seandainya, jikalau, ya, apabila, ya, fala taqul lau, jangan mengatakan lau, jangan mengatakan seandainya. Seandainya tadi saya tidak berangkat, tidak terjadi ini dan itu, ya, tidak boleh semacam itu. Kalau sesuatu yang sudah terjadi tidak boleh kita mengucapkan lau, seandainya, jikalau. Tapi boleh kita mengatakan jikalau apabila hal itu adalah sifatnya lil mustaqbal, untuk yang ke depan,
ya, seandainya saya ada punya rezeki, saya berangkat umroh. Ya. Nah, ini boleh enggak? Boleh, ya mustaqbal, boleh. Ya. Jadi semacam itu. Baik. Fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Seandainya aku berbuat ini dan itu, begini dan begitu, ya, pasti tidak terjadi ini. Ya. Seandainya saya dulu sungguh-sungguh belajar, pasti ini dan itu misalkan. Tidak boleh semacam itu. Ya. Karena sudah terjadi. Tidak boleh. Walakin qul, akan tapi katakanlah qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Tapi katakanlah qaddarallah. Ya, qaddarallah. Ini menunjukkan bahwasanya wajibnya kita apa? Wajib untuk mengimani dengan takdir ya akhi. Wajib untuk beriman kepada takdir. Nah, karena semuanya itu semuanya sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita lahir ke dunia sudah ada tulisannya. Ya kan? Dalam hadis yang saya disebutkan, innallaha katabal khalaiqi ya qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50,000 sanah. Bahwasannya kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah Taala telah mentakdirkan semuanya makhluk ini sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun ya. Bayangkan. Ya, hadis sahih riwayat Muslim. Ya, sungguhnya Allah telah mentakdirkan, menulis semua takdir seluruh makhluk ini, termasuk kita. Nah, termasuk kita semuanya. Ono tulisannya kabeh. Cuma kita tidak tahu tulisan kita ini. Oleh karena itu ada usaha, ya ada doa, ada usaha, ada apa itu? Ikhtiar, ya kan? Karena memang kita tidak tahu tulisan kita. Ya. Ya. Baik. Jadi masalah ya kan tatkala kita masih berada di perut ibu kita, masih berumur 4 bulan, ditulis Allah memerintahkan pada malaikatnya, ya kan, disuruh menulis apa? Bikat rizkihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyan aw sa'idun. Ditulis yaitu apa itu? Rizkinya, amalnya, ya kan? Kemudian apa? Ajalnya, syaqiyan aw sa'idun, bahagia atau sengsaranya. Wis ono tulisannya kabeh. Sudah ada semuanya tulisannya. Ya, sebelum kita lahir ke dunia ini. Ya. Jadi, namun demikian bukan berarti kita yakni apa? Pasrah, tidak. Harus kita berupaya, berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu akan merubah nasibnya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan ikhwati azakumullah, jadi memang semuanya sudah ditakdirkan. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah ditakdirkan sama Allah SWT pasti terjadi. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya ya, takdir ini berhubungan dengan masyiatullah. Ya. Dalam mengimani takdir, saudara-saudara, harus kita mengimani bahwasanya semuanya itu sudah diketahui sama Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah ditulis sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 hal ini harus kita mengimaninya. Sehingga kita tidak kacau dalam memahami tentang iman dengan takdir. Saya ulangi lagi, apa 4 tadi? Jadi semuanya sudah diketahui sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semua sudah ditulis sama Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, semua yang terjadi ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, semuanya diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah telah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Namun, saudara-saudara, perlu apabila seorang berbuat suatu perbuatan yang salah, khilaf, maksiat, tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lu aku ini berbuat ini ya karena Allah menciptakan semacam ini, tidak boleh semacam itu. Ya. Al-ma'ayib la tunsab ila Allah. Perbuatan-perbuatan yang tidak baik tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perbuatan-perbuatan baik itu harus dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang kaya karena Allah mentakdirkannya semacam itu, Allah berkehendak semacam itu. Iya kan?
Semua nikmat datangnya dari siapa? Dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apa saja yang ada pada Anda itu datangnya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Fajazakumullah. Kata Nabi SAW, "Qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al." Tapi katakanlah Allah sudah mentakdirkan semuanya dan apa yang dikehendak pasti akan terjadi. Fa inna law taftahu amal syaitan. Sesungguhnya ungkapan lau, seandainya, andai kata, jikalau dan teman-temannya itu adalah merupakan amal syaitan. Itu adalah perbuatan syaitan, ya. Ikhwati azakumullah, ini mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Sebagaimana juga saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati antum. Yakinlah bahwasanya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan dan kekhilafan itu datangnya dari saya pribadi wa syaitan. Wa astaghfirullahal azim wa jazakumullahu khair. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan memasuki hadis yang ke-9 yang berhubungan dengan at-tawadhu, yaitu rendah hati biidznillah taala. Barakallahu fikum wallahu taala a'lam. Nas'alullah ilman nafi' wal 'amal shalih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya? Silakan di sini ya. Enggak, pertanyaan ada. Sana, Pak.